Siapa yang di sini yang iklannya itu masih suka boncos, padahal sudah naikin budget tapi masih boncos juga. Nah, masalah budget itu belum tentu menghasilkan iklan yang bagus, tapi lebih pada scale up sih. Nantinya itu akan di scale up untuk menambahkan budget. Tapi kali ini saya akan ngasih tahu bagaimana sih skenario iklan yang bagus dan efektif dan tidak menguras budget kamu, tapi ROAS-nya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Kali ini saya sudah ngebuat di artikel di kamusdigital.co.id. Nah ini ya, ini testing iklan dan strategi terbaik di 2025. Oke, sebelum saya ngebahas tentang ini lebih jauh, untuk testing ini adalah untuk menghemat budget kamu, meningkatkan efisiensi, dan menentukan pemenang atau konten yang lebih cepat, konten yang menang untuk yang lebih cepat. Oke, yang pertama ini ya, skenario pertama itu adalah satu kampanye dan satu kreatif. Jadi kamu ngebuat 3 kampanye langsung, 3 kampanye langsung dengan satu ad group masing-masing. Jadi 3 kampanye, 3 ad group, dan masing-masing ad group memiliki satu ad kreatif ataupun konten atau materi iklan. Nah, kelebihannya ini adalah kita bisa menganalisis dan tidak ada alokasi budgetnya itu terbuang dengan sia-sia. Tapi sayangnya ini adalah kita boros dengan budget iklan itu sendiri, karena kita ingin menentukan materi iklan mana sih yang mendapatkan hasil yang bagus, dan ad group mana sih yang mendapatkan hasil yang bagus dengan materi tersebut. Oke, skenario kedua ini adalah non CBO dengan ad ranking. Ad ranking ini adalah non CBO. Non CBO itu apa sih? Jadi kita membuat satu campaign terus memiliki 3 ad group. Misalnya 3 ad group. Jadi satu campaign ada 3 ad group. Misalnya ad group pertama ini adalah audiensnya itu luas. Yang kedua ini lebih kepada spesifik, minat dan bakat. Yang ketiga ini adalah lookalike. Nah, dari masing-masing 3 ad group ini, kamu punya masing-masing itu ada 3 ad kreatif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui budget atau ad group mana yang lebih efisien dari 3 materi tersebut. Nah, kelebihan ini adalah kita bisa mendapatkan ranking performa antar kreatif. Terus cocok untuk kita mengeksplorasi dari skenario sebelumnya. Nah, resikonya ini adalah kita pembelajarannya itu tidak merata. Jadi kita tidak tahu ad kreatif mana sih, apakah ad kreatif ini benar-benar winning atau enggak. Terus apakah hasilnya hasil dari ad group ini benar apa enggak, karena kan kita 3 ad group itu mempunyai audiens yang beda, tapi materinya itu sama semua. Nah, kita tidak tahu nih resikonya itu di situ, pembelajaran dari sistem iklan itu sendiri. Oke. Skenario yang ketiga ini adalah CBO dengan beberapa aset. Jadi kita menggunakan campaign budget optimasi. Jadi kita bikin satu campaign tapi memiliki 2 ad group. Misalnya campaign pertama ini satu campaign, misalnya campaign payday, dengan kita buat satu campaign payday, terus budgetnya itu kita setting budgetnya itu di campaign ya. Budgetnya itu campaign, bukan di bagian ad group. Budgetnya di campaign itu misalnya 2 juta, lalu di ad groupnya itu kita tanpa ada informasi budget, karena kita sudah atur budgetnya itu 2 juta selama sebulan. Misalnya kita udah setting segitu. Nah, itu tujuannya itu di skenario 3, tapi kelebihannya ini adalah kita budget otomatis dialokasikan ke adset terbalik. Jadi dari skenario kedua ini kita sudah mendapatkan adset atau materi iklan yang bagus. Nah, kita alokasiin di skenario 3. Jadi hasilnya dari skenario 2 kita lempar ke skenario 3. Misalnya kita di skenario 3 misalnya kita di skenario 2 ini memiliki 3 ad group. Nah, terus yang winning itu adalah ad group kedua dan ad group ketiga. Nah, ad group kedua dan ketiga ini kita masukkan ke skenario 3, tapi dia ini sudah diatur budgetnya itu di campaign budget optimasinya, CBO ya.
Terus ini adalah cocok untuk kita scaling awal. Jadi kita misalnya mau naikin budget, misalnya nambah 30%. Kita naikin budget tuh bertahap. 30%, terus habis itu 40%, itu kita bertahap. Biar apa? Biar si sistem ads-nya ini memahami apa yang kita mau. Jangan langsung tiba-tiba 100%, dia terkaget. Jadi dia butuh pemrosesan atau pembelajaran dari data kita. Oke, skenario keempat ini adalah non-CBO atau split kreatif. Nah, skenario keempat ini bisa kita membuat ad group. Misalnya campaign payday yang tadi, itu kita ada dua ad group. Nah, campaign yang tadi ini kita tidak masukin budgetnya itu di campaign, tapi di bagian ad group. Di masing-masing ad group ini memiliki ada dua kreatif, itu kita bisa masukkan. Dan kelebihannya itu adalah kita bisa mengontrol maksimal pada distribusi tayangan, dan idealnya itu adalah kita bisa speed test langsung. Skenario yang kelima ini, yang terakhir, itu sudah benar-benar hasil winningnya. Jadi ad group mana sih yang berhasil mengalahkan dari ad group yang lain, dan kreatif mana yang berhasil mengalahkan dari ad kreatif yang lainnya. Itu bisa kamu gunakan di skenario 5. Jadi kita bisa lebih efisien dan otomatis, dan kita mendapatkan hemat waktu dari analis ini sendiri. Jadi kita sudah udah testing dari iklan-iklan sebelumnya, dan kita maksimalkan di hasil yang sudah kita dapatkan dari skenario ke 4 yang tadi, yang sebelumnya. Nah, 3 fase utama yang kreatif testing ini adalah kita uji coba awal untuk mengetahui baseline performanya ini sampai mana. Baseline-nya itu di mana, lalu kita bisa scale up-nya di mana. Itu kita bisa terus. Lalu yang kedua ini adalah kita bisa mengetahui campaign yang baru dengan campaign yang sudah berjalan sebelumnya. Dan yang ketiga ini adalah kita untuk mendorong budget pada kreatif yang berhasil dan mulai optimasi ke arah yang performa yang lebih optimal. Misalnya tinggal kita scale up ataupun kita performance marketing lainnya. Nah, dari kesimpulan ini, testing kreatif itu bukan hanya soal trial dan error, tapi ini adalah strategi sistematis untuk menentukan iklan mana sih yang menang, kreatif mana sih yang berhasil, yang mengalahkan dari kreatif sebelumnya. Nah, kalau kamu suka dengan pembahasan ini, komen aja suka. Kalau kamu suka channel ini, jangan lupa subscribe. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like. Thank you.